Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang kembali di pelajaran informatika kita. Selamat datang kembali di kelas virtual kita. Pada pertemuan kita kali ini, materi kita masih tentang sistem embed. Adapun untuk pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan membahas dua macam ya. Pertama itu kita akan membahas tentang komponen dari sistem embed, dan kedua adalah kegunaan dari sistem embed. Komponen utama sistem embed terbagi menjadi tiga macam. Pertama ada hardware atau perangkat keras, kedua ada software atau perangkat lunak, dan ketiga ada RTOS atau Real Time Operating System. Untuk perangkat keras atau hardware, komponen utama sistem embed terdiri dari pertama adanya power supply, kedua adalah prosesor, ketiga ada memori, keempat ada timers, kelima ada serial communication port, keenam ada output atau output circuit, ketujuh ada sistem application. Nah, ini adalah contoh dari komponen hardware yang terdapat pada sistem embed. Untuk software, embedded system memiliki software yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang lebih dekat atau dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Misalnya bahasa yang dipakai adalah assembly atau bahasa mesin. Kedua adalah bahasa C, ketiga ada bahasa C++, dan keempat adalah Java. Ini adalah contoh bahasa pemrograman yang biasa atau mudah atau dekat dan dikenali oleh hardware ya. Ada assembly, ada C, ada bahasa C++ dan Java. Untuk komponen utama atau komponen terakhir dari sistem embed ada Real Time Operating System atau disebut dengan RTOS. RTOS sendiri membawai software dan menyediakan mekanisme agar prosesor dapat menjalankan proses sesuai jadwal dan melakukan switching atau pergantian dari satu proses atau tugas ke proses lainnya. Contohnya bisa kita lihat pada VMworks itu menggunakan RTOS, udah itu ada OS 9, ada RT Linux, dan ada Symbian. Setelah itu kita akan coba membahas kegunaan dari sistem embed. Kegunaan sistem embed sendiri terbagi menjadi tiga macam, ada CPU, ada port input output, dan ada memori. Untuk CPU atau Central Processing Unit atau lebih dikenal dengan prosesor, bertugas melakukan fungsi, logika, dan matematika, transfer data, dan pengolahan instruksi. Sebuah CPU berisikan register-register, arithmetic logic unit atau ALU, ada program counter dan stack pointer. Operasi dasar pada suatu CPU adalah mengeksekusi sederetan perintah tersimpan yang disebut dengan program. Wujud program berupa sederetan bilangan yang disimpan dalam memori. Menurut John von Neumann, ada 4 langkah proses dalam CPU. Pertama adalah fetch. Fetch adalah langkah untuk mengambil instruksi dari memori program. Lokasi pengambilan program ditentukan oleh PC atau program counter. Kedua adalah decode. Decode adalah instruksi yang telah diambil atau diuraikan untuk diolah lebih lanjut pada bagian-bagian khusus CPU. Selanjutnya ketiga adalah execute. Execute itu beberapa hasil penguraian pada langkah sebelumnya mulai bekerja sama menyelesaikan perintah tersebut. Jika pada langkah ini terjadi penghitungan aritmatika, maka ALU akan mulai berfungsi. Terakhir adalah write back. Write back adalah menulis kembali hasil operasi pada memori maupun register-register yang telah ditunjuk. Hasil tersebut mungkin saja digunakan untuk proses eksekusi perintah berikutnya yang akan kembali melalui langkah pertama. Ada port input output. Port input diibaratkan panca indera manusia. Dia menerima masukan input dari dunia luar untuk diproses lebih lanjut pada tubuh microcontroller. Sedangkan port output adalah ibarat kaki dan tangan manusia.
Melalui port output, microcontroller mengirim sinyal ke dunia luar. Contoh port input bisa kita lihat bagi microcontroller adalah sensor suhu, yaitu sensor garis, ada sensor asap, dan penekanan tombol. Pada contoh port output, bisa kita melihat melalui adanya sinyal. Sinyal dapat menyalakan LED. Motor dapat membunyikan speaker atau buzzer, dan dapat mengendalikan apa saja dengan mempertimbangkan perantara atau rangkaian drivernya. Ini ya contoh port input dan output. Setelah itu kita masuk memori. Memori terdiri dari ada dua ya. Pertama adalah internal ROM atau read only memory, dan kedua adalah internal RAM atau random access memory. Untuk internal ROM atau read only memory itu merupakan memori penyimpanan program yang isinya tidak dapat diubah atau dihapus. Internal ROM sendiri umumnya disebut sebagai memori program. Ada berbagai macam internal ROM, yaitu pertama ada mass ROM. Itu dia diprogram saat manufaktur atau waktu pembuatannya ya. Kedua ada PROM atau OTP. Hanya dapat diprogram sekali saja sesuai dengan namanya, one time programmable. Ketiga ada EPROM. EPROM memerlukan sinar ultraviolet untuk menghapus data. Sedangkan yang keempat adalah EEPROM. Itu dapat dihapus dan diisi kapan saja hanya dengan menggunakan proses elektrik. Kedua, kita akan masuki tentang internal ROM atau random access memory. Internal RAM atau random access memory merupakan penyimpanan data yang isinya dapat diubah dan dihapus. RAM biasanya berisi data variabel dan register yang umumnya disebut memori data. Data yang disimpan di RAM bersifat sementara dan dapat dihilangkan jika catu daya dimatikan. RAM sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada SRAM atau static RAM, dan kedua adalah DRAM atau dynamic RAM. Untuk penggunaan pada microcontroller, hampir semua menggunakan SRAM pada microcontroller, karena aksesnya lebih cepat. Sedangkan pada komputer PC atau personal komputer dan laptop biasanya menggunakan DRAM atau dynamic RAM. Aplikasi sistem embedded sendiri sudah terintegrasi ya, udah ada ya dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak menyadarinya. Salah satu contohnya bisa kalian lihat pada bidang aerospace. Itu ada sistem navigasi, ada sistem pendaratan otomatis, ada flight attitude control, ada engine control, ada space exploration. Untuk bidang otomotif, aplikasi sistem embedded sendiri terdapat pada full injection controller, passenger environmental control, anti-locking braking system, airbag control, GPS mapping, dan cruise control. Pada mainan anak-anak, itu sistem embedded terdapat pada video games dan milestone system. Pada komunikasi, terdapat pada satelit, network routers, switch, dan hubs. Untuk peralatan komputer sendiri, sistem embedded sudah terintegrasi pada printer, scanner, keyboard, display, modem, hard disk, CD-ROM, USB. Pada peralatan rumah tangga, itu contohnya pada mesin cuci, microwave, oven, VCR, DVD, televisi, stereo, sistem alarm keamanan atau kebakaran, low spring control thermometer, kamera digital, clock radios, and cell phone. Pada industri, itu ada pada elevator control dan surveillance system robots. Pada instrumentation, data collection, oscilloscope, signal generator, signal analyzer, power supply. Pada kesehatan itu ada CT, one touch glucose meter, almost all medical facility ya. Hampir semua peralatan fasilitas sudah terintegrasi dengan aplikasi sistem embedded. Pada peralatan kantor seperti mesin fax, mesin fotokopi, dan telepon. Pada perorangan ada PDA, pager, iPod, MP3 player, telepon seluler. Bapak rasa cukup sekian ya untuk materi kita pada pagi hari ini.
Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, atau ada yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan melalui Telegram Bapak, atau bisa kalian tulis di Google Classroom kita. Bapak, hari pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.